Next, Air-to-Air Missile Cooperation Agreement between Bharat Dynamics and Republic Corp. Setelah semalam, dunia dibuat tercengang bahwa menghentikan pergerakan Bang Messi di lapangan adalah hal yang mustahil. Mari kini kita alihkan pandangan ke panggung diplomasi yang jauh lebih seksi, di mana ruang udara Nusantara baru saja menyajikan tontonan yang membuat admin ingin langsung bersenandung. Bagaimana tidak romantis? Kita ingat, saat menapakkan kaki di tanah Indonesia kemarin, PM Narendra Modi langsung disambut dengan treatment kelas sultan. Pesawatnya dikawal ketat oleh gelegar jet tempur F-16 dan monster udara Sukhoi Su-30 milik TNI Angkatan Udara. Sebuah sambutan yang sangat terhormat, sekaligus ajang pamer kekuatan yang tipis-tipis. Seolah-olah Jakarta sedang berbisik manja. Nih lihat, Sukhoi kami gagah kan? Tapi biar makin bertaring di kawasan, boleh dong bungkus rudal buatan Anda. Sebuah diplomasi yang dikemas dengan sangat anggun, namun syarat akan kalkulasi taktis. Jika kemarin kita sudah tuntas menguliti takdir rudal anti kapal Brahmos, kali ini menu utamanya jauh lebih menggiurkan. Yang membuat intelijen tetangga sebelah langsung terheran-heran adalah fakta bahwa pasca kunjungan tersebut, Indonesia resmi mencapai kesepakatan untuk memboyong rudal udara ke udara canggih alias air-to-air missile langsung dari New Delhi. Tidak tanggung-tanggung, yang dipinang oleh TNI Angkatan Udara adalah Astra Mk-1. Sebuah mahakarya beyond visual range, mumpuni yang akan diintegrasikan langsung pada armada jet tempur kelas berat Sukhoi milik kita. Ada harga, ada rupa, dan tentu saja ada kesepakatan besar yang membuat kedua negara tersenyum lebar, sekaligus mempertebal daya pukul udara Indonesia menjadi kian mematikan. Solusi cerdas untuk Sukhoi. Memboyong Astra Mk-1 ke pangkuan Ibu Pertiwi bukanlah sekadar aksi belanja impulsif. Ini adalah catur tingkat tinggi, sebuah manuver taktis berbalut kecerdasan yang sangat dingin. Mari kita bicara jujur tanpa bumbu pemanis. Selama ini, kawanan Sukhoi Su-27 dan Su-30 Mk-2 TNI Angkatan Udara adalah monster langit Nusantara yang paling disegani. Namun, mari kita akui juga, ketergantungan logistik dan persenjataan kita pada Moskow seringkali membuat kepala pening. Di tengah carut-marut geopolitik global hari ini, berburu rudal orisinal Rusia itu ibarat mengantre bansos di tengah badai, rumit, penuh birokrasi, dan dihantui bayang-bayang sanksi internasional. Disinilah letak kejeniusan diplomasi pertahanan Jakarta. Alih-alih membiarkan burung-burung besi kita ompong tanpa taring, kita melirik New Delhi. Sebagai operator terbesar Sukhoi Su-30 MKI di bumi, India sudah lebih dulu khatam memodifikasi sistem avionik Rusia dengan teknologi domestik mereka. Jakarta melihat celah itu, tersenyum, dan melakukan bypass logistik yang luar biasa cantik. Sebuah tamparan elegan bagi mereka yang mengira Sukhoi kita akan lumpuh kehabisan amunisi. Spesifikasi mantap Astra Mk-1. Sekarang, mari kita bedah performa Astra Mk-1 ini, agar kita paham mengapa kehadiran misil ini bisa membuat pihak lain berpikir 1000 kali sebelum mencoba bermain-main di halaman rumah kita. Secara teknis, Astra Mk-1 adalah Predator Beyond Visual Range, BVR, yang tidak mengenal kompromi cuaca. Ia melesat dengan kecepatan magis mencapai Mach 4,5. Matematikanya sederhana. Begitu rudal ini lepas dari sarangnya, target di udara hampir tidak memiliki sisa waktu hidup yang cukup untuk sekadar berdoa, apalagi melakukan manuver menghindar. Dengan daya jangkau operasional melebihi 110 km, Astra Mk-1 dibekali otak berupa aktif radar homing modern. Inilah esensi sejati dari doktrin fire and forget. Pilot kita hanya perlu mengunci target dari jarak yang sangat aman, menekan tombol release, dan membiarkan kecerdasan buatan sang misil memburu mangsanya melampaui batas pandangan mata. Sementara itu, pilot kita bisa pulang sambil menyeduh kopi. Lewat perkawinan silang antara platform Rusia dan taring India ini, Indonesia berhasil memutus rantai ketergantungan tanpa harus mengandangkan aset strategisnya. Sukhoi kita kini terlahir kembali dengan insting membunuh yang lebih segar, efisien, jelas, tengil, sangat. Keseimbangan baru Indo-Pasifik. Mari kita naikkan helikopter perspektif kita ke skala makro. Kesepakatan strategis yang bermula dari penyambutan hangat di pangkalan udara ini bukan sekadar transaksi jual beli biasa, melainkan sebuah pesan pembuka yang mengirimkan gelombang kejut ke seluruh lanskap Indo-Pasifik. Bagi India, Indonesia adalah jangkar stabilitas yang tidak boleh goyah di Asia Tenggara.
Ketika New Delhi bersedia membagi teknologi militernya kepada Jakarta, ini adalah kalkulasi matang untuk memastikan tidak ada satupun kekuatan tunggal yang boleh bertingkah jumawa di jalur maritim global. Bagi Indonesia sendiri, kita kembali mempertontonkan kelasnya politik luar negeri bebas aktif yang berwibawa. Kita tidak perlu merunduk pada fakta pertahanan barat yang kaku, pun tidak perlu mendiktekan diri pada blok timur. Kita berdiri tegak di tengah, mengadopsi elemen terbaik dari belahan dunia lain demi memastikan halaman rumah kita tidak diinjak-injak. Ini adalah diplomasi sunyi, namun memiliki daya pukul yang sangat bising di lapangan. Maka konklusinya, bingkisan mewah dari New Delhi berupa Astra Mk1 ini siap berpatroli, bergelantungan dengan anggun di bawah sayap-sayap Sukhoi TNI Angkatan Udara. Kalkulasi militer di kawasan ini jelas harus ditulis ulang. Langkah ini membuktikan bahwa diplomasi kita tidak hanya cerdas di atas kertas, tapi juga punya selera humor yang tinggi di udara. Cukup elegan untuk membuat pihak-pihak yang semula berniat asimetris langsung mengurungkan niatnya demi kesehatan mental mereka. Bagaimana analisis Anda mengenai perkawinan silang antara jet Rusia dan rudal India di langit Nusantara ini? Apakah ini opsi paling jenius untuk saat ini? Tulis argumen Anda di kolom komentar. Kami Update Militer mengucapkan terima kasih kepada penonton setia channel Imut kami. Silahkan sampaikan saran dan kritik untuk membangun channel ini lebih baik.